Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi jama'na fi hadzal majlis wa ja'alna min ibadihi salihin al-muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita di subuh hari ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan semoga insyaallah segala bentuk hajat kita segera dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita ini punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya permohonan. Dengan keberkahan surah Al-Fatihah, semoga insyaallah dimudahkan hajat-hajat kita. Dan kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini dan keberkahan majlis ini, semoga insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di sini tidak lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan duduknya kita di majlis ini, semoga insyaallah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah juga kita diberikan kesehatan dan keafiatan. Karena kita ini masing-masing punya penyakit, hanya belum Allah munculkan sekarang. Mungkin pernah dimunculkan, tapi alhamdulillah disembuhkan kembali karena usaha dan doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah Allah sembuhkan penyakit tersebut dan Allah angkat dan digantikan dengan kesehatan. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa Allah taala yastajib du'a fi dhunubana wa astur 'uyubana wa ja'alna min najihin wa ja'alna ibadika salihin ya rabbal alamin. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائنا وآبائكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terbetik dalam hatiku bahwa saya bisa sampai di sini. Tapi subhanallah, karena Allah mentakdirkan, Allah menghendaki, alhamdulillah Fahmi Jawas bisa bersama-sama jamaah di sini salat subuh berjamaah. Kalau Allah sudah inginkan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Duduknya kita di majelis ini sangat besar sekali manfaatnya. Bahkan sebelum kita duduk di majelis ini, kita salat subuh berjamaah. Dan sebelum kita salat subuh berjamaah, kita telah menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Ini sebelum saya masuk ke materi. Ya. Banyak sekali fadilah-fadilah yang telah kita gapai, yang mungkin kita pernah dengar. Ya. Bahkan sebelum kita datang ke masjid, kita berwudu dulu. Ketika mendengar azan, kita menjawab. Fadilahnya besar. Ya. Apa yang disampaikan muadzin, kita ucapkan kembali. Kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka orang tersebut akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Kemudian setelah itu kita mengambil air wudu. Kita sempurnakan wudu kita. Dan disitulah ada proses pembersihan dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza tawadda'a wa asbagha al-wudu thumma shalla salawatil khams
tahatat dzunubahu kama tahatat hadzal waraq. Sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala, jika dia hendak melaksanakan salat, dia berwudu sebelumnya. Kemudian dia sempurnakan wudunya. Setelah sudah sempurna wudu, dia salat 5 waktu. Maka apa yang akan Allah berikan kepadanya? Kata Rasulullah, tahatat dzunubahu kama tahatat hadzal waraq. Jatuh gugur dosa-dosanya seperti gugurnya daun-daun kering dari tangkainya. Allah. Ini kemudian besar buat kita yang masih diberikan nikmat umur panjang. Kita sempurnakan wudu kita. Jatuh gugur dosa-dosa kita. Al-Imam Abu Hanifah itu Allah berikan dia kemuliaan. Dia kasyaf. Dia dapat melihat ketika seorang berwudu, bekas-bekas airnya itu dia tahu. Si fulan barusan melakukan maksiat ini. Si fulan mulutnya baru menceritakan aib orang lain dan sebagainya. Dia tahu. Allah buka itu hijab. Itu Al-Imam Abu Hanifah. Atau yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Karena ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, ya, yaitu Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hanbal. Nah, di antaranya keistimewaan itu Al-Imam Abu Hanifah mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan seperti itu. Wudu kita sempurna, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Bahkan ketika kita setelah wudu, ini banyak orang yang mengabaikan dan melalaikan. Setelah berwudu dia tidak berdoa, langsung masuk ke masjid. Padahal ada sunnah di situ yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Setelah dia berwudu, dia menghadap kiblat dan mengangkat tangan dan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni ibadika shalihin. Apa rahasianya? Fadilah ketika kita mengucapkan doa wudu tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Allah membukakan baginya 8 pintu surga. Allah. Setiap kita berwudu, Allah bukakan kita 8 pintu surga. Tapi kenapa kita abaikan? Kenapa kita lalaikan? Allah. Dunia ini Allah belum nampakkan semua ini. Bagaimana rahasia-rahasianya. Nanti kalau sudah indah sakarat, indah nazak, kalau sudah ruh mau akan keluar, di situ Allah buka hijab. Fakashafna anka ghita'ak. Allah buka itu hijab sehingga engkau bisa dapat melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Bagaimana tempatmu? Apakah di surga atau neraka? Amal-amal ibadahmu itulah yang akan memudahkanmu untuk dapat melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berwudu dia ke masjid. Allah. Salat subuh berjamaah. Sebelum dia salat subuh berjamaah, dia salat sunnah 2 rakaat. Apa fadilahnya? Ini banyak orang yang melalaikan dan mengabaikan rahasia salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Padahal kalau mau menjadi orang yang kaya dalam pandangan Allah, setiap subuh. Kaya dalam pandangan Allah. Kalau kaya dalam pandangan manusia itu biasa, Pak. Kalau kaya dalam pandangan manusia itu biasa. Tapi kaya dalam pandangan Allah itu luar biasa. Bagaimana caranya? Di antaranya amal-amal yang begitu banyak. Rakaat al-fajr. 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisun sahih. Rakaat al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh, itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Artinya apa? Bukan hanya bumi, tapi semua benda-benda langit. Lebih baik daripada itu semua. 2 rakaat sunnah sebelum salat subuh. Allah. Ini banyak kita abaikan. Sudah berapa banyak kekayaanmu yang engkau banggakan, yang engkau sombongkan? Sudah berapa banyak apa yang engkau miliki? Engkau bangga dengan apa yang engkau miliki. Engkau mungkin dihormati dan dihargai, dipandang
Ya, dalam pandangan manusia, engkau kaya, luar biasa, mulia dengan kekayaanmu. Tapi boleh jadi, walaupun engkau kaya dalam pandangan manusia, tapi engkau miskin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Engkau miskin dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena engkau telah diberikan kelebihan harta, tapi engkau kekurangan dalam masalah amalan ibadah untuk akhirat. Sehingga dalam pandangan Allah engkau miskin. Berbeda dengan orang yang tidak ada harta, tapi subhanallah, begitu istiqamahnya dia. Sabar menghadapi ujian dan berbagai macam tantangan. Tetap dia istiqamah, salat subuh berjamaah. Dan sebelum dia salat subuh berjamaah, dia salat sunnah 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. Jadi walaupun satu penduduk Jakarta, ditambah lagi satu kota Tangerang, ditambah lagi semua manusia yang ada di Pulau Jawa ini, masing-masing mereka memiliki gunung emas, gunung berlian, permata dan sebagainya. Mereka itu semuanya kalah dengan orang-orang siapa? Dengan orang-orang yang selalu istiqamah, salat subuh berjamaah. Sebelum mereka salat subuh berjamaah, mereka salat sunnah 2 rakaat. Ini harus kita sampaikan seperti ini agar supaya kita semangat lagi untuk subuh berjamaah. Nah, bagaimana dengan salat subuh yang wajib itu? Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil atama wa sub la atauhuma walau habwan." Hadisun sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau seandainya mereka tahu, umat tahu tentang rahasia di salat Isa berjamaah dan salat subuh berjamaah, pasti mereka akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya apa? Orang yang sakit uzur, dibolehkan dia tidak sholat di masjid. Tapi karena dahsyatnya pahala yang begitu luar biasa yang Allah janjikan bagi mereka yang sholat subuh berjamaah, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan merangkak, mereka tetap datang untuk ke masjid untuk menggapai pahala yang begitu luar biasa. Siapa yang menyampaikan ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasulullah? Utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisannya Nabi kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala setengah malam, seperti orang yang salat tahajud qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla salata sufi jama'atin fa ka'annama qama laila kullah. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat qiyamul lail satu malam full. Jadi seperti dia salat tahajud satu malam full. Luar biasa. Jadi walaupun dia tidak salat tahajud tadi malam, ya, tapi karena dia salat subuh berjamaah, maka dia telah menggapai pahala orang yang seperti orang yang salat tahajud atau qiyamul lail semalam suntuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa. Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui dan perlu sekali agar supaya kita semangat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini yaitu tentang keistimewaan dan kemukjizatan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah luar biasa. Cobaan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Apalagi ketika beliau di Makkah Al-Mukarramah. Begitu dahsyatnya ujian yang dihadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilempari batu, dilempari kotoran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sabar dan tabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berumur 40 tahun, Allah mewahyukan kepadanya yaitu Al-Qur'an. Dan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an. Iqra
Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kenapa ayat pertama disuruh untuk membaca Iqra? Ini merupakan kunci agar supaya umat itu harus cerdas, harus pintar. Harus pintar melihat bagaimana keadaannya, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Cerdas melihat bagaimana dirinya, bagaimana semua anggota tubuhnya bergerak. Bagaimana darahnya dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, luar biasa. Bagaimana matanya dapat berkedip, matanya dapat melihat. Coba Anda pejamkan mata Anda, gelap. Tapi ketika Anda buka, subhanallah, kuasa Allah. Allah berikan energi yang sangat luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah itu bukan hanya sekedar membaca, tapi meneliti, menelaah, melihat. Afala yanzurna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Allah. Apakah mereka tidak melihat bagaimana itu onta diciptakan? Bagaimana itu langit ditinggikan? Bagaimana itu gunung diciptakan seperti itu? Bagaimana itu bumi dihamparkan? Disuruh kita menjadi cerdas. Supaya apa? Agar supaya mendatangkan kekuatan iman. Agar supaya mendatangkan kekuatan iman. Baca bagaimana umat-umat terdahulu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam keistimewaan. Bagaimana umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tapi yang mengikuti beliau hanya sedikit, tidak sampai 100 orang. Allah murka. Allah turunkan azabnya. Separuh daripada bumi tenggelam. Gunung-gunung tenggelam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun umurnya, tapi yang mengikuti beliau hanya sedikit. Anaknya saja membangkang, tidak mau bersama Nabi Nuh di Bahtera. Allah luar biasa. Yang mengikuti beliau hanya sedikit. Itulah mereka-mereka yang selamat di bahteranya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk membaca sejarah, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu Firaun dengan kesombongannya, habis ditelan oleh massa dengan berbagai macam kekayaan yang dia miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang 14 abad tahun yang lalu menjelaskan sesuatu yang belum pernah mereka tahu. Sampai-sampai orang kafir Quraisy bertanya-tanya, "Ya Muhammad, in kunta, apakah engkau ini sudah gila? Engkau sudah berbicara sesuatu yang tidak pernah kami dengar dari orang tua kami. Apa itu hisab? Apa itu nar? Apa itu jannah? Apa itu yaumul qiyamah?" Dan kaget mendengar apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apakah setelah kematian ada pertanggungjawaban? Apakah tulang belulang ini akan dihidupkan kembali? Kata Rasulullah, "Na'am." Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kaget mereka mendengar sesuatu yang tidak pernah mereka dengar dari orang tua mereka. Setelah kematian ada kehidupan, ada pertanggungjawaban, ada hisab, ada hari kiamat, ada alam barzah dan sebagainya. Kaget mereka. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hal anta majnun ya Muhammad? Apakah engkau ini sudah gila ya Muhammad?" Tapi Rasulullah SAW tetap tabah dan tetap mendoakan kepada mereka agar supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan mukjizat yang banyak sekali, ribuan mukjizat dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran Al-Karim. Di antara mukjizat tersebut yang disaksikan oleh para sahabat ketika di Khaybar, air sudah habis, mereka kehausan. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ma 'indana al-ma' laqad atasna ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami kehausan, habis air ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Jabir, "Ya Jabir, khudhul ina." Wahai Jabir, ambil bejana yang kosong, fadha' fi amami, letakkan depan saya. Maka diletakkanlah bejana tersebut. Maka Rasulullah SAW
meletakkan tangannya, jari jemarinya di dalam bejana tersebut, maka terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Kharajal ma'u min asabi'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar air dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, air itu keluar dari jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berkata, kalau seandainya jumlah kami 1.500 orang ketika itu, maka air itu akan mencukupi yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat disaksikan langsung oleh para sahabat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka kekuatan iman mereka bertambah sangat luar biasa. Kata Ibnu Nu'man al-Ansari, ketika berperang matanya terkena sabetan pedang. Bahkan dikisahkan tergantung-gantung di pipinya. Dia langsung bergegas, berlari menuju Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aini aini ya Rasulullah." Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil matanya Qatadah dan Rasulullah letakkan kembali. Subhanallah, kembali seperti sedia kala. Matanya Qatadah Ibnu Nu'man al-Ansari kembali seperti sedia kala, sembuh. Dimanapun Rasulullah berada, tempat-tempat menjadi harum. Rumah-rumah yang diziarahi Nabi harum. Jalan-jalan yang dilewati Nabi harum. Bahkan orang kafir Quraisy tahu bahwa Al-Amin barusan lewat. Bahkan bekas harumnya itu sampai berhari-hari baru hilang. Ini Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan ada seorang Yahudiyah, seorang perempuan Yahudi mengundang Nabi Muhammad SAW ketika itu waktu di Khaibar untuk jamuan makan. Apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah? Rasulullah ketika diundang dan beserta sahabat-sahabatnya diundang untuk dijamu, untuk makan makanan, Rasulullah datang. Rasulullah mengharap agar supaya mereka mendapatkan hidayah. Ketika Rasulullah dan para sahabat datang di tempatnya dan dipersilakan untuk makan makanan yang telah disiapkan, oh subhanallah, Rasulullah sempat mencicipi sedikit, ada sahabat juga sudah makan. Terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Kharaja sautun aw hatifun min at-ta'am. Faqala, "Ya Rasulullah, la ta'kulna fa innana masmumin." Keluar suara dari makanan dan berkata-kata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, jangan makan kami. Kami diracuni. Kami telah diracuni ya Rasulullah. Jangan makan kami." Maka Rasulullah SAW membawa makanan tersebut, sempat mengunyah. Dan ada beberapa sahabat meninggal dunia karena diakibatkan racun tersebut. Maka Rasulullah SAW memanggil ini Yahudi ini, "Kenapa engkau lakukan ini? Apa niatmu?" Maka perempuan Yahudi ini berkata, "Kalau seandainya engkau Nabi, saya ingin mengujimu, saya ingin mengetesmu. Kalau seandainya engkau benar-benar Nabi, maka engkau pasti akan selamat dan Allah pasti akan melindungimu." Dan terbukti engkau adalah seorang Nabi. Dan Yahudi tersebut bersaksi dan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Begitu dahsyatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh para sahabat ketika itu. Dan banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ada satu mukjizat yang terbesar sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini menyentuh akal dan hati orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang yang ada di zaman modern ini. Di zaman modern ini kita sudah tidak lihat lagi bagaimana mukjizat Nabi, air itu keluar. Kita hanya sekedar mendengar, menyimak sejarah, mendengar sirah Nabi Muhammad SAW, mendengar tausiah demi tausiah disampaikan oleh para penceramah, para ustadz. Tapi subhanallah ada Al-Quran sampai hari ini mengeluarkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat luar biasa dan banyak menjadikan orang-orang kafir itu masuk Islam. 14 abad tahun yang lalu
Rasulullah ketika berdakwah di padang pasir di kota Mekkah Al-Mukarramah, tiba-tiba berbicara masalah apa? Masalah atmosfer, lapisan ozon. Allah. Dalam Al-Quran Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami telah menjadikan langit itu, di atas bumi itu ada sakaf, ada tameng, ada perisai yang melindungi bumi. Apa itu? Lapisan atmosfer atau lapisan ozon. Dari mana Rasulullah tahu? Apakah Rasulullah melakukan penelitian di saat itu? Tidak ada kesempatan Nabi untuk melakukan penelitian tersebut. Rasulullah hanya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan menebarkan risalah tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah ketika itu ditugaskan untuk berdakwah agar supaya orang-orang kafir Quraisy meninggalkan tagut, meninggalkan sembahan berhala. 360 berhala digantungan di Ka'bah ketika itu. Mereka menyembah berhala. Tugasnya Nabi menyelamatkan mereka dari penyembahan berhala menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberitahukan Nabi tentang informasi yang begitu akurat dan ilmiah tentang hal tersebut? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu dan mengetahui rahasia-rahasianya. 14 abad tahun yang lalu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah apa? Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Tentang apa? Tentang daratan yang pertama yang muncul di permukaan bumi pertama kali. Pulau yang pertama. Karena dahulunya itu masih air, lautan semua. Dan daratan yang pertama muncul dari mana? Dari Makkah Al-Mukarramah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha." Dan begitulah ya Muhammad, kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Litunzira ummal qura, agar supaya engkau memberikan peringatan di ummil qura. Apa itu ummil qura? Artinya ibu atau induk. Al-qura artinya wilayah atau daratan. Al-qara itu benua. Al-qura daratan atau wilayah. Ummul qura induknya daratan. Di mana itu? Makkah Al-Mukarramah. Makanya Makkah Al-Mukarramah itu sebagai kiblat kita. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dalam Al-Qur'an. Maka kita kiblat kita ketika salat di Makkah Al-Mukarramah. Ummul Qura, induknya daratan. Dan ini dikuatkan lagi, ayat tersebut dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Musnad yang disusun oleh Al-Imam Ahmad. Qala Nabi SAW, wa duhiyatil ardu min Makkah Al-Mukarramah famadda Allah tabaraka wa ta'ala wa summiyat Ummul Qura. Dan daratan tersebut Allah bentangkan dari Ummul Qura, induknya daratan Makkah Al-Mukarramah. Famadda Allah tabaraka wa ta'ala, dan kemudian Allah bentangkan wasumiyat Ummul Qura, dan dinamakan daratan tersebut dengan apa? Ummul Qura, induknya daratan atau ibunya daratan. Allah, luar biasa. Dan sekarang ini terbukalah mata para ilmuwan barat, mata para ulama-ulama yang mengaku alim tentang masalah teknologi dan pengetahuan. Justru dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, Allah antar mereka untuk mendapatkan hidayah. Allah antar mereka untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangga dengan teknologi yang mereka miliki. Mereka bangga dengan ilmu pengetahuan yang begitu canggih yang mereka miliki. Justru dengan ilmu pengetahuan mereka itu, Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di jagat raya, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas benar bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini duduk di majelis ta'lim seperti ini harus sabar memang. Apalagi di waktu subuh ini. Begitu mengantuknya kita. Apalagi hari Sabtu ini.
ya, luar biasa ini mengantuk. Ya. Tapi kalau orang sudah terbiasa memang duduk di majelis ta'lim, insya Allah tidak tidur dia. Tetap. Karena apa? Banyak betul fadilah orang yang duduk di majelis ta'lim. Apalagi di waktu subuh seperti ini. Coba saya sampaikan sedikit tentang fadilah. Duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah tidak sia-siakan. Rasulullah bersabda, kalau Nabi SAW hadis yang termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, huduru fi majlisil ilmi khairun min salati alfi raka'atin nafilah wa khairun min iyadati alfi marid wa khairun min huduri alfi janazah. Hadirnya kita di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik pahalanya daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang pernah salat sunnah 1000 rakaat di sini? Tidak ada yang pernah salat sunnah 1000 rakaat. Tapi dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini dengan ikhlas karena Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita telah menggapai pahala seperti orang bahkan lebih yang salat sunnah 1000 rakaat. Kemudian Rasulullah bersabda, wa khair min iyadati alfil marid, lebih baik pahalanya daripada orang yang menziarahi 1000 orang sakit, dan lebih baik pahalanya daripada orang yang melayati 1000 jenazah. Besar betul pahalanya orang menghadiri majelis ta'lim. Bahkan dalam hadis qudsi, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksikanlah wahai para malaikatku, saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Siapa itu? Yaitu mereka yang duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini. Bahkan para malaikat yubahi bikumul malaika. Allah menurunkan rahmatnya, wa yunzilu rahmah, wa yunzilu alaihimus sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Bahkan para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang hadir di majelis ta'lim seperti ini. Dan insya Allah setelah kita keluar dari masjid ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya saya mengampuni dosa-dosa mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Jadi luar biasa dengan hadiran kita di majelis ilmu. Ya, ini seminggu sekali ya di sini, subuh. Untuk kajian subuh seminggu sekali, 2 kali ya, Sabtu dan Ahad. Ini luar biasa. Artinya dengan kesibukan kita bisa duduk di sini 1 jam, ya 1 jam setengah dan sebagainya. Saya lanjutkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, disinilah Allah buka mata hati orang-orang kafir sekarang. Orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain. Dan banyaknya orang yang masuk Islam. Karena Al-Quran menjelaskan kepada mereka tentang sesuatu yang mereka telah temukan puluhan tahun. Puluhan tahun mereka melakukan penelitian, di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 2 muara bertemu, 1 asin, 1 tawar. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan di antara keduanya ada batasan yang antara satu dengan yang lain tidak bercampur. Dari mana Rasulullah tahu tentang hal tersebut, tentang ilmu kelautan? Apakah Rasulullah melakukan penelitian, menyelam, dan sebagainya? Atau mencari di belahan lautan yang mana? La. Tidak ada kesempatan Rasulullah untuk itu. Rasulullah diperintahkan hanya untuk berdakwah, untuk menyelamatkan umat dari penyembahan berhala, menuju kepada penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberitakan kepada Nabi Muhammad yaitu Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut, dan subhanallah sekarang telah ditemukan. Dan banyak orang yang masuk Islam. Belum lagi berbicara yang lain, Allah tentang masalah embriologi, bagaimana penciptaan janin dan sebagainya. Bahkan dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj, nabtalihi faj'alnahu samian basira. Coba perhatikan ayat ini dalam surah Al-Insan, ayat pertama dan ayat kedua. Hal ata al insan, bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, satu masa, lam yakun syai'an madhkura, di masa itu dia belum sesuatu yang dapat disebut, dia belum sesuatu yang dapat dikenal. Lam yakun syai'an madhkura,
Kapan itu? Tahun-tahun sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Di mana kita tahun-tahun sebelum kita dilahirkan? Saya lahir tahun 1980. Berarti sudah umur 40 sekarang ini. Di mana Fahmi Jawas 1977, 1978, 1979. Di mana Fahmi Jawas? Nanti 1980 baru saya dilahirkan di muka bumi ini. Allah peringatkan kita, engkau belum sesuatu yang dapat disebut. Nanti Allah kehendaki dan Allah izinkan engkau berada di bumi ketika orang tuamu itu nikah dan engkau dilahirkan di muka bumi ini. Lam yakun syai'an madhkura, belum sesuatu yang dapat disebut. Kemudian Allah berfirman, inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsaj, dari sperma yang bercampur. Subhanallah, ada isyarat ilmiah di situ. Bukan hanya sekadar sperma, tapi ada sesuatu yang bercampur dengan sperma. Apa itu? Ovum, yaitu sel telur induk ibu kita. Jadi sel telur bercampur dengan sperma, maka jadilah kita. Dan dalam penelitian, satu kali tumpahan sperma yang kita tumpahkan di rahim istri kita, subhanallah, itu dalam penelitian sekitar ketika waktu di zoom, ya, dengan menggunakan alat yang begitu canggih, 250 juta sel laki perempuan. Ini kata para ilmuwan, ini masih perkiraan, masih dalam perkiraan 250 juta, bahkan lebih. 250 juta berarti banyak betul kita punya saudara. Laki perempuan banyak sekali. Yang Allah pilih siapa? Ya kita yang hadir sekarang ini. Dari sekian banyaknya jumlahnya. Nah itu baru satu kali tumpahan. Bagaimana dengan tumpahan-tumpahan yang lain? Banyak sekali. 250 juta bahkan lebih. Yang Allah pilih hanya satu. Atau dua. Berarti kita ini adalah hasil daripada proses yang sangat selektif. Allah yang pilih kita untuk bisa hadir di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memilih kita. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Jamaah majlis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tujuan kita hidup di dunia ini memang hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kita pegangan yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang masih ada sekarang ini. Dan Al-Qur'an satu-satunya kitab yang mengucapkan dan menegaskan la raiba fi. Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah Al-Qur'an, Al-kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan dalamnya. Karena para ilmuwan barat, para orientalis, para peneliti Al-Quran yang hanya ingin mempelajari Al-Quran dan ingin melemahkan Al-Quran, justru ketika mereka mempelajari Al-Quran, bukan melemahkan iman kita, justru dia yang masuk Islam. Karena dia mendapatkan hidayah dari situ. La raiba fi hudan lil muttaqin. Benar-benar tidak ada keraguan dalamnya. Al-Quran juga sebagai penyembuh, ruqyah penyakit-penyakit kita, zahir wal batin. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai penyembuh, obat. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'. Ada syifa di situ, wa rahmah, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ambil Al-Qur'an, baca. Sebelum Al-Quran itu Allah angkat. Karena min alamati sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat nanti, Al-Quran akan Allah angkat dari muka bumi ini. Dan bersyukurlah mereka yang menghafal Al-Quran. Walaupun hanya juz 30, walaupun hanya wadduha, ikra, walaupun hanya surah-surah pendek, tapi ada dalam otaknya, ada dalam hatinya. Maka anak-anak kita, mari kita berikan semangat dia untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, anak-anak kita yang masih polos ini, perkuat iman mereka. Mantapkan mereka untuk hifz, tahfidz Quran. Ya, karena mereka itu yang akan
memberikan kemuliaan yang sangat luar biasa pada hari kiamat nanti. Bahkan mereka akan memakaikan kita mahkota dari permata. Luar biasa. Baca Al-Quran. Penyakit kita, macam-macam penyakit kita. Ambil surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Baca 3 kali, 7 kali. Ambil air mineral, ya, taruh depan kita. Kita baca surah Al-Fatihah 3 kali, 7 kali, lebih banyak, lebih bagus, 40 kali. Kita niatkan untuk kesembuhan berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita. Setelah itu kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Kalau anak-anak kita ada yang bandel, sementara dia tidur, pegang kepalanya, bacakan surah Al-Fatihah 3 kali, 7 kali. Kalau ingin mencerdaskan dia, begitu juga. Baca surah Al-Fatihah 3 kali, 7 kali, 40 kali. Semakin banyak, semakin bagus. Karena apa? وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ. Kami telah menurunkan Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai apa? Syifa. Sebagai penyembuh berbagai macam penyakit. Dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran, ya, kita diperintahkan untuk memegang kepala kita dengan mengucapkan ayat law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Ketika kita baca itu ayat, kita pegang kepala kita. Apakah ada dasarnya? Ada dasarnya. Rasulullah ketika mendapatkan ayat tersebut, Rasulullah membaca ayat tersebut, datang malaikat Jibril dan berkata, ya Rasulullah, dha' yadaka ala ra'sik fa innahu shifaa'un likulli da' illa sam. Ya Rasulullah, kalau engkau membaca ayat tersebut, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Letakkan tanganmu di atas kepalamu. Kemudian baca itu, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'atan mutasaddian min khasyatillah. Maka apa? Kata malaikat Jibril, fa innahu shifaa'un likulli da'. Karena itu merupakan obat penyembuh dari segala bentuk penyakit. Illa sam, kecuali kematian. Kecuali kematian. Allah. Kalau seandainya kita tidak hafal itu ayat, ada Ummul Quran, Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, berarti sudah mencakup semua Al-Quran. Makanya Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Karena dahsyatnya pentingnya surah Al-Fatihah. Dan kenapa setiap ada syukuran, ada hajatan, kita akhir dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, atau setelah salat berjamaah, Al-Fatihah. Setelah kita berdoa, membaca surah Al-Fatihah. Apakah ada dalilnya? Ada dasarnya? Ada dasarnya. Ada dalilnya. Ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sahih Muslim, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, dia menceritakan bagaimana keistimewaan surah Al-Fatihah ini ketika waktu turun. Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasami'a naqidan min as-sama'. Ketika malaikat Jibril bersama Nabi, duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril mendengar satu suara yang begitu keras dari arah langit. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, hadza bab futiha al-yawm, lam yuftah qattun illa fi hadzal yawm." Ini suara berasal dari langit. Di langit itu ada satu pintu yang terbuka pada hari ini. Dan pintu itu tidak terbuka kecuali pada hari ini. Lam yuftah qattun illa fi hadzal yawm. Dan dari arah pintu tersebut keluar satu malaikat. Turun satu malaikat. Dan kata malaikat Jibril, dan malaikat ini tidak pernah turun kecuali pada hari ini. Apa tugasnya malaikat itu? Membawa surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah. Fasallama. Malaikat tersebut datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, Abshir binurain. Abshir binurain, saya membawa kabar berita gembira ya Rasulullah. Abshir binurain, saya datang membawa kabar gembira dengan 2 cahaya.
Dan dua cahaya ini tidak pernah diberikan nabiyyun min qablik. Nabi sebelumnya tidak pernah diberikan. Dua cahaya ini hanya diberikan kepadamu ya Rasulullah. Kemudian malaikat ini berkata, walan takra, coba perhatikan ya. Walan takra biharfin minhuma illa an utitahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun di dalam dua cahaya itu, surah Al-Fatihah dan ayat terakhir surah Al-Baqarah, kecuali semua hajatmu, semua permohonanmu, semua keinginanmu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dasar kenapa setiap kita ada hajatan, ada syukur dan sebagainya, atau setelah 5 waktu kita berdoa berjamaah, kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Ini karena ada penjelasan. Walan taqra biharfin minhuma, tidaklah engkau membaca, ini malaikat mengatakan, tidaklah engkau membaca Rasulullah dua cahaya ini kecuali semua permintaanmu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi tentang kemuliaan surah Al-Fatihah, bahwa ketika kita baca surah Al-Fatihah berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin? Apa kata Allah? Majjadani abdi, athna alayya abdi, wa li abdi ma sa'al. Dan athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku, hambaku telah memujiku, wa li abdi ma sa'al. Dan bagi hambaku apa saja yang dia inginkan. Hadza baini wa baina abdi, ini antara saya dengan hambaku, wa li abdi ma sa'al. Ini antara saya dengan hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia inginkan. Ini luar biasa ini surah Al-Fatihah. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama ya tingkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak kita baca Al-Qur'an, ya, apa yang Anda hafal baca terus ya. Dimanapun Anda berada, berkendaraan di dalam di jalan tol, kan panjang jalan tol itu. Belum sampai kita ke Talaga, Bestari, baca surah Al-Fatihah perbanyak, kirimkan kepada orang tua sampai insyaallah apapun ya yang kita bacakan insyaallah kita ya doakan, kita tutup dengan surah Al-Fatihah, maka insyaallah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang dapat sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa kalau memang ada yang perlu ditanyakan ya kita buka sesi tanya jawab. Kalau memang tidak ada masalah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana jami'il hajat wa tudhhirna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighna bil asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'd al mamat. Allahumma nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kalau ada yang perlu ditanyakan langsung. Kalau tidak ada ya sudah. Kita bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.